Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Jangan, Kang. Lamat-lamat ku dengar suara seorang perempuan. Aku membuka mata untuk memastikan. Dan benar saja, sosok Sundari telah berdiri merentangkan kedua tangannya di hadapanku. Aku menengadah untuk memastikan. Sundari menatapku dengan tatapan yang begitu teduh. Bibirnya yang pucat mengulas senyum padaku. Getaran tubuhku semakin kuat. Bahkan aku hampir saja terkencing di celana karena begitu ketakutan. Dengan sekejap tubuh Sundari telah berbalik dan menghadap suaminya yang masih berdiri memaku di depan kami. Sundari. Liri Omeko. Bahkan dari pendengaranku, suara Omeko terdengar hampir menangis. Mungkin dia merasa terharu karena bertemu dengan istrinya. Meski sosok Sundari kini hanyalah hantu wanita yang mengenakan daster putih, beriaskan noda darah. Jangan sakiti Delisa, Kang. Masalahmu bukan dengannya. Gadis ini tidak bersalah. Justru dia yang selama ini menjaga dan merawat anak kita. Lirih Sundari. Tapi anak kita sudah mati, Sundari. Dan semua itu karena ulah dari neneknya. Pekik Omeko melepas tangisnya. Itu bukan salah Delisa, Kang. Delisa gadis yang baik. Selama ini aku selalu mengawasinya. Tak pernah sedikit pun dia memperlakukan anak kita dengan kasar. Dia gadis penyayang, Kang. Aku tidak rela jika dia sampai mati di tanganmu. Dia tidak pantas menanggung akibat dari perbuatan keji neneknya. Mungkin memang ini sudah menjadi suratan takdir bagi keluarga kita, Kang. Tidak. Apa maksudmu suratan takdir? Aku tidak rela. Sampai mati pun aku mengutuk perbuatan rayu kepada keluarga kita. Dia telah melenyapkanmu, berusaha menghabisiku, melukai hati dan perasaan ibuku. Akan ku habisi keluarga Rahayu satu persatu, agar dia bisa tahu rasanya kehilangan orang yang dia sayangi. Elakon Omeko semakin lantang. Aku hanya bisa pasrah. Mungkin memang inilah akhir hidupku. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Aku masih bertahan dalam jongkokku. Sosok Sundari juga masih berdiri merentangkan tangan di hadapanku. Minggir, Sundari, biar ku habisi cucu dari nenek sihir itu. Ucapan Omeko terdengar semakin geram. Jangan, Kang, jangan. Dia bukan musuhmu. Sundari masih berusaha mengalah Omeko. Tapi Omeko seolah tak peduli dengan isak tangis istrinya. Mata dan hatinya telah diselimuti oleh dendam yang membara. Kupejamkan mataku semakin kuat. Hatiku masih menapal doa, antara pasrah dan memohon pertolongan. Jangan. Jeritan Sundari terdengar melengking. Aku dapat merasakan jika sosok hantu wanita itu telah pergi. Tinggallah aku sendiri, hanya bersama Omeko, yang mungkin sebentar lagi akan melempar diriku ke dalam jurang di belakangku ini. Siap-siap untuk menyusul kedua orang tuamu. Omeko terdengar berbisik. Aku dapat merasakan hembusan nafasnya meniup area wajahku. Biarkan mata ini tetap terpejam. Aku tahu jarak kita sudah begitu dekat. Dan mungkin sudah semakin dekat pula jarak kematianku. Jika memang ini jalannya, insya Allah aku ikhlas. Aku mulai dapat merasakan jika kedua telapak tangan kekar Omeko telah mencengkram kedua pundakku bagian atas.
Bismillah ya Allah, ampunilah dosaku. Hatiku tak berhenti mohon pada Yang Kuasa. Kedua telapak tangan kekar itu mulai menggoyang tubuhku, maju dan mundur. Mungkin dia tengah bersiap untuk melempar tubuh ini sejauh mungkin, agar lemparan itu dapat membunuh seketika. Aku tetap pasrah, mataku pun masih terpejam. Suara letusan senjata, yang kemudian disusul dengan suara erangan kesakitan dari Omeko. Aku refleks membuka mata untuk memastikan apa yang terjadi. Belum sempat melihat apapun, kedua tangan Omeko mendorong tubuhku. Aku terjungkal. Tubuhku hampir saja masuk ke dasar jurang. Tiba-tiba, aku dapat merasakan sepasang telapak tangan meraih lenganku, yang membuat tubuhku tertahan di udara. Tubuhku bergelantung di udara. Bertahanlah. Suara laki-laki terdengar lirih. Suaranya agak tertahan. Mungkin karena dia tengah merasa kesulitan karena menahan beban tubuhku yang masih bergelantung di udara. Siapa dia? Apakah dia malaikat yang Allah kirimkan untuk menyelamatkanku? Bertahanlah, ucapnya lagi. Perlahan laki-laki di tepi tebing itu menarik tanganku. Tak berselang lama, dua orang laki-laki yang lain muncul dan turut membantunya menarik lengan dan tubuhku. Ketiga laki-laki itu berseru dan masih berusaha mengangkat tubuhku dari jurang kematian itu. Hingga pada akhirnya, tubuhku berhasil mereka angkat ke tepi jurang. Alhamdulillah, ucap ketiga laki-laki itu hampir bersamaan. Makasih banyak. Ucapanku tergagap. Aku masih diliputi perasaan syok dan takut. Kamu ngapain malam-malam begini? Masih berkeliaran di tengah ladang begini? Tanya seorang laki-laki yang aku tebak mungkin usianya sekitar 17 tahun. Atau mungkin kurang. Mungkin juga lebih. Aku belum dapat memastikan yang jelas. Mereka masih tampak muda. Dan dia? Siapa laki-laki itu? Mengapa dia tadi berusaha menghabisimu? Belum sempat aku menjawab. Cowok itu kembali menanyakan hal lain. Kali ini mataku terbelalak melihat Om Eko yang sudah dalam posisi tengkurap di atas tanah. Kedua tangannya terikat tali tambang yang melingkar mengelilingi perutnya. Om Eko, kenapa? Kenapa dia tergeletak begitu? Apa dia meninggal? Apa yang telah kalian lakukan padanya? Aku mulai panik. Entah mengapa kali ini aku juga merasa takut. Takut jika ternyata mereka bertiga bukanlah orang baik. Ketiga cowok itu terkekeh. Aku semakin bingung dibuatnya. Meninggal? Tenang, dia tidak mungkin meninggal. Hanya karena kami menembakkan senapan angin kami kepada kedua lengannya. Ucap cowok yang menangkap lenganku pertama kali. Aku menyebitkan kedua mataku, menatap kesal pada cowok yang duduk di depanku. Entah mengapa aku merasa kesal, karena dia masih saja terkekeh. Padahal yang terjadi padaku bukanlah lelucon yang pantas untuk diketawakan. Maaf, ucapnya kemudian. Mungkin dia sadar jika aku tengah merasa kesal karena sikapnya. Aku Albert, kamu? Delisa. Lirihku, biar bagaimanapun mereka telah menolongku. Aku tak lupa mengucapkan kata terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Tadi aku udah nanya, kamu belum jawab loh. Albert mengulang pertanyaannya. Aku pulang dari mengaji, jawabku. Lewat sini? Satu teman Albert bertanya, dahinya mengernyit. Om Eko yang menggiringku sampai ke sini, jawabku. Nama orang itu Eko? Albert kembali bertanya. Aku mengangguk sebagai jawaban. Kenapa dia ingin mencelakakan kamu? Tanya teman Albert yang lain. Ceritanya panjang, jawabku. Aku mulai bangkit dari dudukku.
Albert dan kedua temannya ikut bangkit. Kalian sendiri sedang apa malam-malam begini berkeliaran di hutan? Bawa senapan lagi? Atau jangan-jangan apa? Kami anak kota yang sedang berlibur dan menginap di rumah kosong yang kebetulan dikontrakan oleh warga. Kami dengar di sini banyak hewan liar seperti kijang dan ayam hutan. Kami berkeliaran di sini untuk berburu hewan yang sekarang sudah cukup langka itu. Makanya kami bawa senapan angin. Memangnya kamu pikir apa tadi? Kamu mau bilang kalau kita ini penjahat? Albert mencecarku. Ini cewek atau cowok sih? Sekali ngomong nyerocos gitu, kayak mama. Kan aku gak bilang gitu, liriku. Aku masih agak takut sama mereka bertiga. Aku juga perlu waspada. Takut kalau mereka ternyata punya maksud yang lain. Aku Galih, dan yang ini Alfa. Dia Albert, adikku. Kamu sudah tahu kan namanya? Bahkan dia memperkenalkan diri tanpa memperkenalkan kami juga. Seperti yang dikatakan Albert, kami datang dari Jakarta. Kami menginap di sini untuk mencari kijang atau ayam hutan kok. Jawab Galih. Ucapannya terdengar lebih lembut dan sopan. Sangat kontras dengan yang namanya Albert itu. Kalian pemburu liar ya? Bukannya kijang itu termasuk hewan yang dilindungi? Memburu hewan yang dilindungi itu sama saja merusak populasinya. Hewan itu kan sudah sangat langka. Liriku. Mungkin aku juga terkesan menasihati. Ya, dia berceramah lagi. Kamu tuh ya, ditolongin bukannya terima kasih, malah nuduh yang enggak. Iya, kami tahu jika kijang itu hewan yang dilindungi. Tapi kami hanya sedang memburu kijang atau ayam hutan. Atau kalau ada, landak juga boleh. Berburu itu bukan pekerjaan kami. Bukan pula kebiasaan kami. Biasanya, kami hanya akan berburu luwak atau burung untuk hanya sekedar menyalurkan hobi. Sekarang kami jauh-jauh datang ke sini untuk mencari hewan hutan yang halal untuk dimakan. Karena istri Kak Gali sedang hamil besar dan sedang ngidam daging hutan. Makanya, kami belain berburu di desa ini. Karena di kota nggak ada hewan hutan seperti yang kakak iparku idamkan. Ya ampun, si Albert ini kalau ngomong kepanjangan lebar kali tinggi. Bahkan aku sampai sulit mencerna perkataan cowok kota itu. Maaf, aku nggak maksud, ucapku. Bagaimanapun mereka sudah menolongku. Nggak apa-apa, wajarlah kamu nanya gitu. Emang benar yang dikatakan Albert. Kami sedang berburu daging hutan yang halal. Karena istriku sedang mengidam. Aku juga tidak mau anakku ileran nantinya. Kak Gali terkekeh. Aku pun tersenyum canggung. Oh iya, orang ini kita apakan nih? Alfa bersuara, seraya mendekati tubuh Omeko yang terlihat tak sadarkan diri. Dia masih hidup kan? Tanyaku agak gusar. Masih, dianya pingsan. Albert kembali terkekeh. Lepaskan saja ikatanya. Kalau kita tinggalkan dalam kondisi terikat begini, aku takut nanti dia kenapa-napa. Jawabku. Serius dilepas? Tanya Kak Gali. Aku hanya mengangguk. Kemudian mereka melepas ikatan Omeko. Ayo, biar kita ntar pulang. Ucap Kak Gali setelah melepas ikatan Omeko. Omeko belum sadarkan diri. Aku sempat memeriksa denyut nadinya. Dan aku merasa lega. Karena orang itu masih hidup. Temanku ada di sana. Tolong bantu aku membawa pulang temanku juga ya. Aku meminta tolong pada mereka. Beruntung ketiga laki-laki itu setuju. Aku melangkah. Membawa 3 orang itu berjalan ke tempat Kak Fadil tergeletak. Karena serangan dari Omeko. Langkahku sedikit berlari. Ketika tubuh babak belur itu mulai terlihat. Masih meringkuk di tengah semak-semak rerumputan liar. Kak Fadil, Kak. Aku kembali panik saat melihat keadaan Kak Fadil saat itu. Ketiga orang itu mulai memastikan denyut nadi dan nafas dari pergelangan tangan dan lubang hidung Kak Fadil. Apa yang terjadi dengan pacarmu?
Celetuk Albert. Aku sempat menatap sinis cowok tengil itu. Bagaimana bisa dia masih sempat bercanda di saat masalah segenting ini? Aku bahkan mulai takut, karena kami belum dapat mendeteksi denyut nadi dan detak jantung Kak Fadil. Ya Allah, apakah Kak Fadil telah meninggal? Dia seniorku di tempatku mengaji, ketusku. Aku kesal karena Albert terus-menerusan mengatakan dan mengira Kak Fadil itu sebagai pacarku. Oh, terus seniormu ini kenapa? Kenapa dia sampai babak belur begini? Albert kembali bertanya. Memang di antara mereka bertiga, Albertlah yang paling cerewet. Om Eko memukulinya saat Kak Fadil berusaha menolongku. Tapi bagaimana dengan Kak Fadil? Apa dia masih bisa selamat? Tanyaku kembali panik. Semoga masih bisa ya. Ini dia masih bernafas kok. Jawab Kak Galih yang masih sibuk memeriksa keadaan Kak Fadil saat itu. Alhamdulillah, liriku. Aku merasa lega. Terus kita bawa temanmu kemana? Di sini kan puskesmas jauh. Tanya Alfa. Kalian mau kan bantu bawa Kak Fadil ke rumahku? Kebetulan nenekku bisa mengobati orang. Tanyaku sedikit ragu. Oh ya bagus kalau gitu. Kita bawa aja langsung ke rumahmu, biar cowok ini segera mendapatkan pengobatan. Jawaban dari Kak Gali terdengar sangat melegakanku. Setelah itu, kami membawa tubuh Kak Fadil yang belum sadarkan diri pulang ke rumah nenek, agar dia segera mendapatkan pengobatan. Karena tempat Kak Fadil tergeletak cukup jauh dari jalan utama, mereka bertiga bergantian menggendong Kak Fadil hingga sampai di jalan. Dia memasukkan tubuh Kak Fadil di jok mobil Jeep mereka yang telah terparkir di tepi jalan. Kami semua naik ke dalam mobil itu. Lalu Kak Gali mengambil kemudi mobil. Aku duduk di sisi Kak Gali, sedangkan Alfa dan Albert duduk di jok belakang, mendampingi tubuh babak belur Kak Fadil yang masih belum sadarkan diri. Aku memberi arahan kepada Kak Gali arah jalan menuju rumah nenek. Tak berselang lama, kami sudah tiba di halaman rumah nenek. Aku segera turun dari mobil Jeep yang baru kutumpangi. Kak Gali dan dua yang lain turun. Mereka saling membantu mengeluarkan tubuh lemas Kak Fadil dari dalam mobil. Aku semakin cemas karena Kak Fadil masih belum sadar dari pingsannya. Aku mengucap salam seraya membuka pintu rumah. Tak ada yang memberi jawaban. Rumah dalam kondisi sepi. Hanya asap bakaran kemenyan yang terlihat mengepul dari ventilasi kamar rahasia nenek. Aku menebak, nenek pasti sedang melakukan pemujaan. Tapi di mana Tante Tami dan anak-anak? Ini kita taruh di mana nih? Berat loh dia. Keluh Albert, yang saat itu membantu Kak Gali, dan Alfa menggotong tubuh Kak Fadil. Maaf, tolong kalian baringkan Kak Fadil di sini ya. Ucapku seraya berjalan ke arah ruang pengobatan nenek. Lalu kutunjukkan ranjang pasien agar mereka membaringkan tubuh Kak Fadil di tempat tidur tersebut. Delisa. Aku sontak terkejut. Nenek tiba-tiba saja datang dan memelukku tubuhku dengan cepat. Nenek, lirihku. Untunglah kamu selamat, Duk. Mana yang sakit sayang? Sini, biar nenek obati. Nenek memeriksa tubuhku dari pucuk kepala sampai ke kaki paling bawah. Aku terpaku heran dengan sikap nenek. Dia terlihat begitu mencemaskanku. Tapi yang lebih membuatku heran, nenek seolah tahu jika aku sempat mengalami kesulitan. Aku baik kok, Nek, ucapku. Nenek kembali memelukku. Maafkan nenek, Duk. Maaf, karena kamu harus menanggung akibat dari perbuatan nenek, ucapnya. Kedua tangannya memeluk pundakku semakin erat. Bahkan keningku berkali-kali dikecupnya. Aku juga melihat bulir bening menetes dari sudut mata nenek yang biasanya terlihat menakutkan.
Terima kasih karena kalian telah menyelamatkan cucuku. Kali ini nenek membalik badan dan menghadap Galih dan yang lain. Ketika laki-laki itu belum menjawab, mereka hanya menatap sekilas satu sama lain. Seperti mereka, aku pun ikut heran. Karena nenek seolah tahu jika mereka penolongku. Padahal masing-masing dari kami belum ada yang memberitahu pada nenek tentang ketiga cowok itu. Kok nenek bisa tahu kalau mereka sudah menolongku, Nek? Tanyaku mengernyit heran. Nenek belum menjawab. Ia hanya mengulas senyum, seraya mengulas anak rambut di sisi keningku. Kamu lupa siapa nenek? Lirih nenek. Senyumnya semakin terlihat aneh. Nenek? Albert mengernyitkan dahi. Cowok berkulit putih itu melihat nenek dengan tatapan aneh. Sejak kapan ada nenek-nenek semuda ini? Hush. Kak Galih menyikut lengan Albert saat mulut Albert meragukan nenek Rahayu. Nenek belum menjawab. Dia mengulas senyum, lalu melangkah perlahan mendekati Albert dan dua cowok yang lain. Ketiga cowok itu terlihat membulatkan mata mereka masing-masing. Mereka terlihat bingung dengan apa yang akan dilakukan nenek saat itu. Maaf ya, karena kijang yang kalian kejar tadi hanyalah sebuah tipuan yang kubuat untuk memancing kalian menuju tempat di mana cucuku berada. Aku beruntung karena kalian ada di sekitar tempat itu saat cucuku butuh bantuan. Aku berterima kasih banyak pada kalian bertiga karena telah berhasil memulangkan cucuku dengan selamat. Sebagai upahnya, kalian boleh menginap di sini malam ini dan besok akan kupastikan jika kalian akan mendapatkan apa yang tengah kalian cari. Aku terperangah dengan apa yang diucapkan nenek. Bahkan aku rasa ketiga cowok itu juga merasakan keanehan yang sama. Terlihat jelas dari mulut mereka yang melongo dengan tatapan terpaku, seolah terheran-heran pada nenek Rahayu. Jadi, yang tadi kita kejar bukan kijang sungguhan? Ucap Albert, masih dengan tatapan tak habis pikir. Kijang itu kiriman dariku, seperti yang kubilang tadi. Aku memakai sosok kijang untuk membawa kalian ke tempat cucuku berada. Dan berkat kalian semua, cucuku berhasil selamat. Nenek kembali mengulas senyum. Kami masih tak habis pikir dengan apa yang kami dengar. Nek, tolong obati Kak Fadil ya. Dia pingsan dan babak belur karena dipukuli Om Eko saat berusaha menolongku. Ucapku. Nenek menoleh padaku. Senyumnya kembali terlihat. Lalu melangkah menuju tempat Kak Fadil masih terbaring tak sadarkan diri. Delisa? Tante baru masuk dari pintu utama. Wanita muda itu langsung memeluk erat tubuhku. Tante dari mana? Tanya aku saat masih dalam pelukan Tante Tami. Kamu yang dari mana saja? Tante takut, Tante khawatir. Nenek bilang kamu dalam bahaya di tengah ladang. Tante mencarimu di tempat yang nenek sebutkan. Tapi Tante gak bisa menemukanmu di mana-mana. Kamu baik-baik saja kan? Cecar Tante Tami. Aku mengulas senyum padanya. Adik dari mama ini menangis. Dia terlihat begitu mencemaskanku. Aku baik-baik saja kok, Tan. Makasih banyak ya, Tan. Maaf karena sudah menyusahkan kalian semua. Ucapku. Kepala tante menggeleng cepat, lalu kembali memelukku erat. Di mana Naya dan Nandu, Tan? Mereka sudah tidur di kamar, jawab tante. Pagi harinya, aku bersyukur Kak Fadil sudah siuman setelah mendapatkan pengobatan dari nenek. Bahkan pagi ini Kak Fadil dijemput keluarganya pulang ke rumahnya meski keadaannya belum sembuh benar. Nenek berpesan agar keluarga Kak Fadil kembali mengantar Kak Fadil berobat pada nenek jika bore yang diberikan untuk diminum selama 3 hari itu sudah habis. Keluarga Kak Fadil pun mengiyakan anjuran nenek. Kak Galih, Albert dan Alfa.
menerima tawaran nenek semalam. Mereka menginap di rumah kami sebagai upah karena semalam mereka telah menolongku. Nenek memberi mereka 3 ekor ayam hutan jantan. Entah nenek dapatkan 3 ekor ayam hutan yang masih hidup itu dari mana. Padahal aku tak melihat nenek keluar rumah semalam. Albert dan yang lain sangat berterima kasih pada nenek, karena memang itu yang tengah mereka cari, hingga mereka rela melakukan pemburuan sampai di desa kami, yang jelas-jelas sangat jauh dari kota tempat tinggal mereka. Ya sudah nek, karena kami sudah berhasil mendapatkan apa yang kami cari, kami pamit pulang dulu ke kota, karena istri saya sedang mengidam daging hutan ini nek. Saya tidak mau kalau anak saya sampai leren nantinya, ucap Kak Galih dengan nada sopan, tapi sedikit dibumbui candaan kecil. Boleh, silakan bawa pulang hewan hutan itu. Tapi aku mau laki-laki ini tetap tinggal di sini. Kami terperanjat saat tangan lentik nenek menunjuk wajah Albert. Saya? Untuk apa? Saya mau pulang lah nek. Elak Albert. Iya, kenapa adik saya harus tetap tinggal di sini, Nek? Tanya Kak Galih bingung. Hanya sementara saja kok, takkan lama. Rayu nenek. Tangan lentiknya mulai menuang 3 cangkir teh hangat, lalu menyuguhkan teh itu pada ketiga cowok di depannya. Saya hanya menawarkan saja kok. Itu kalau kalian tidak keberatan. Siapa tahu kalian berminat. Di sini kan suasananya berbeda dengan kota. Di sini masih sejuk dan asri. Tapi kalau kalian keberatan, gak masalah. Kalian bisa pulang dan datang kemari kapanpun kalian mau, ucap nenek dengan intonasi melambat. Kami pulang saja lah nek. Kasihan kakak ipar saya sudah menunggu daging hutan yang diidamkan, ucap Albert terdengar takut-takut. Boleh, ayo silakan diminum tehnya. Sugu nenek begitu ramah. Mereka mengangguk, seraya mengangkat cangkir di depan mereka, lalu menyeruputnya. Aku dan Tante Tami merasa heran saat melihat ketiga orang itu mendadak terdiam. Cangkir yang mereka pegang berjatuhan dan pecah di lantai. Ada apa ini, Nek? Kenapa mereka seperti orang linglung begini? Aku terkejut dengan apa yang kulihat. Tatapan ketiga orang itu mendadak terlihat kosong. Mereka hanya duduk diam memaku seperti orang linglung. Kalian boleh pulang, tapi sisakan laki-laki yang wetonnya sama dengan weton cucuku ini. Anggap jika dia sedang berlibur di sini. Katakan pada orang rumah kalian, jika salah satu saudara kalian ini belum berniat untuk pulang. Nenek berbicara dengan ketiga laki-laki di depannya. Baik, Nek, jawab serempak ketiganya dengan intonasi yang begitu lambat dan lemas. Mereka seolah terhipnotis oleh ucapan nenek. Apa yang akan ibu lakukan dengan mereka, Bu? Tanya Tante Tami. Laki-laki ini memiliki weton yang sama dengan Delisa. Dia akan kujadikan perisai cucuku. Semua peliharaanku mengincar Delisa. Aku tidak mau Delisa aku diambil oleh mereka. Aku terperanjat. Dadaku mendadak sesak. Apa ini? Apa yang akan dilakukan nenek kepada ketiga laki-laki ini? Hanya karena untuk menyelamatkanku, haruskah mengorbankan orang lain? Pulanglah kalian. Hati-hati di jalan. Ingat ya, sampaikan pada orang rumah kalian jika Albert memang masih betah tinggal di sini. Nenek berpesan kepada Kak Galih dan Alfa. Keduanya mengangguk lemas dengan tatapan yang masih kosong seraya mengucap, "Iya, Nek," ucap mereka bersamaan. Keduanya lalu masuk ke dalam mobil jeep milik mereka, membawa serta 3 ekor ayam hutan jantan yang dimasukkan ke dalam karung agar tidak lari atau terbang. Lalu, bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada mereka di jalan? Bukankah berbahaya mengendarai mobil dengan kondisi linglung seperti itu, Bu?
Cecar Tante Tami pada nenek saat kedua laki-laki dari kota itu telah pergi membawa mobil mereka, meninggalkan Albert yang masih tertutup linglung di atas sofa tamu rumah nenek. Mendengar pertanyaan Tante Tami, nenek menyungging senyum. Kami semakin penasaran. Saat di jalan nanti, mereka akan tersadar dengan sendirinya. Dan setelah mereka berdua sadar, yang ada di ingatan mereka adalah Albert sendiri yang meminta untuk tetap tinggal di sini. Dan dalam ingatan mereka juga, mereka memperbolehkan saudara mereka tetap berada di sini untuk beberapa hari ke depan. Lalu, kapan ibu akan menyadarkan Albert dan memulangkannya kembali ke kota? Setelah darahnya dan darah Delisa aku satukan, dia bisa segera sadar dan ingat segalanya. Jika dia mau pulang ke kota terserah saja. Yang terpenting bagiku, Delisa aku punya perisai, agar aku tak perlu terlalu cemas akan keselamatan cucuku ini. Kalaupun laki-laki ini pulang ke kota atau pergi kemanapun, selama aku punya darahnya, peliharaanku akan dengan mudah menemukan anak ini. Nenek tersenyum seraya mengulas pipiku. Entah mengapa bulu kuduku meremang. Aku merasa ngeri dengan sikap nenek saat ini. Aku bahkan serasa tak mampu mengucap sepatah kata pun. Aku pergi ke pasar dulu. Semoga Gina mendapatkan banyak barang kotor hari ini, agar ku punya banyak stok untuk pemujaan. Lirih nenek seraya melenggang keluar dari rumah, meninggalkan aku dan Tante Tami yang masih terpaku. Aku menoleh Albert. Dia masih duduk di sofa dengan tatapannya yang kosong. Kasihan anak itu dan keluarganya. Padahal mereka telah menolongku. Bukannya terima kasih, justru aku membuat mereka semakin dalam kesulitan. Ucapku. Aku masih menatap laki-laki itu dengan mataku yang semakin basah. Kita cari cara agar anak ini tidak menjadi korban berikutnya. Tante menepuk pelan pundakku. Mungkin maksudnya adalah untuk menenangkanku. Cara lain. Entah mengapa aku tiba-tiba saja teringat tentang Ciko, Suni, dan kamar rahasia nenek. Ciko? Lirihku. Ciko? Tante mengernyit heran. Dia terlihat tidak mengerti. Aku mulai melangkah untuk mencari hewan kesayangan kami itu. Ciko? Panggilku. Aku mencari ke sana kemari seraya memanggil namanya. Biasanya dia akan langsung menghampiri jika mendengar namanya dipanggil. Senyumku seketika mengambang saat mendengar suara kucingku mengeong seraya berlari menghampiriku. Dari mana saja kamu? Tanyaku pada kucing itu. Tentu saja dia hanya menjawab dengan meong, karena dia hanyalah seekor kucing. Aku sempatkan menggelitik bulu-bulu Ciko. Kucing itu sangat gemar digelitiki. Tante Tami terlihat masih mengamati kami. Mungkin dia masih terheran-heran dengan sikapku kali ini. Bantu aku yuk, ucapku pada Ciko. Aku menggendong hewan berbulu yang lucu itu dan melangkah menuju kamar rahasia nenek. Mau apa kamu, Del? Tanya Tante Tami. Dia mulai melangkah mendekatiku, yang saat itu telah berdiri tepat di depan pintu kamar rahasia nenek. Aku mau masuk ke sana, Tan, untuk mencari kedua benda yang selama ini kita cari. Lirihku, rasanya aku begitu yakin. Yang benar saja kamu, Delisa. Kamu tidak ingat jika di balik pintu ini ada Suni. Dia bisa marah dan tidak segan melukaimu jika kamu tetap memaksa untuk masuk ke dalam sana. Omel Tante Tami. Semoga kali ini rencana aku akan berhasil, Tan. Aku mengulas senyum, berusaha meyakinkan Tante Tami. Rencana apa? Pekik Tante. Mungkin dia tidak ingin aku menerjang bahaya. Aku membuang nafas pelan kemudian tersenyum pada Tante Tami.
Kucing Ciko masih di gendonganku. Satu tanganku mulai menekan handle pintu. Tunggu Delisa, jangan nekat kamu. Kamu bisa celaka. Kamu tidak lihat bagaimana kondisi tante waktu itu setelah mendapatkan luka dari sembaran lidah tajamnya Suni. Tante masih berusaha menghentikanku. Bahkan dia juga menahan tanganku pada handle pintu agar tidak melanjutkan aksiku membuka pintu rahasia nenek. Tenanglah Tan, hal ini sudah Lisa pikirkan matang-matang kok, ucapku. Kutatap mata Tante Tami dengan penuh keyakinan. Tapi Del, Tante tergagap. Kulihat matanya mulai berkaca. Aku menganggukkan kepala dengan senyumku yang masih kupertahankan. Kulepaskan perlahan tangan Tante Tami yang masih menahan tanganku pada handle pintu. Percayalah, kita akan baik-baik saja kok, ucapku setengah berbisik. Tante hanya diam. Mungkin dia mulai pasrah. Matanya yang berkaca masih mengawasi gerak-geriku. Tanganku kembali menekan handle pintu kamar rahasia nenek, hingga pintu itu perlahan terbuka dan menimbulkan suara berderit. Pintu semakin terbuka lebar. Ciko terus-menerus mengeong. Tatapan Ciko fokus pada sisi pintu kamar rahasia yang mulai kumasuki. Ciko masih terus-menerus mengeong. Tatapan Ciko begitu tajam, seolah tengah mengancam sesuatu yang berada di sisi pintu tersebut. Suni ketakutan. Dia bersembunyi di balik tirai itu. Dia takut pada kucing. Tante Tami berbisik di telingaku. Tante terlihat tengah keheranan melihat ke arah yang sama dengan tatapan Ciko saat itu. Apa ini kesempatan kita, Tante? Aku berusaha memastikan, karena aku tak bisa melihat sosok Suni, tapi Tante Tami dan Ciko bisa. Kepala Tante Tami mengangguk. Tatapannya masih fokus pada sosok Suni, yang menurut Tante Tami bersembunyi di balik tirai jendela. Jendela di kamar rahasia nenek masih ditutup dengan tirai sutra. Meski di balik kaca jendela itu sudah tertutup pintu jendela kecil yang terbuat dari papan kayu. Itu sebabnya kamar rahasia nenek terlihat cukup gelap meski di siang hari. Hanya lampu kuning berukuran 5 watt yang menerangi kamar berukuran kurang lebih 3x3 meter persegi itu. Lepaskan saja Ciko. Biar Ciko mengejar Suni. Itu akan semakin bagus bagi kita, karena Suni tidak akan berani mendekati kita. Tante Tami kembali berbisik pada aku. Meski tatapan Tante Tami masih belum lepas dari sosok Suni, yang menurut Tante Tami tengah begitu ketakutan. Aku menurut. Kuturunkan Ciko dari gendonganku. Kemudian kucing berbulu abu-abu itu berambur ke arah tirai, yang menurut bisikan Tante Tami, di sanalah Suni tengah bersembunyi. Ciko terus-menerus mengeong pada Suni. Ayo Del, kita cari, ajak Tante Tami, menggami tanganku untuk semakin mendekat ke arah tempat yang biasa dijadikan tempat nenek melakukan ritualnya. Tempat itu tidak begitu terang, tapi aku dapat melihat dengan jelas sesaji yang tertata cukup rapi di atas meja kecil. Tempat dupa yang dipenuhi dengan abu bekas pembakaran, kelopak kembang dengan berbagai macam, segelas kopi hitam, rokok togok, cermin kecil, bahkan jarum dan benang. Sesaji di sana terlihat begitu lengkap. Satu hal yang membuatku hampir muntah adalah sekumpulan bola mata manusia yang dikumpulkan di dalam satu wadah toples kaca berukuran kecil. Mungkin jika menjadi tempat gula pasir, toples itu hanya muat 1/4 kilogram gula pasir. Tapi karena toples itu dijadikan tempat bola mata manusia, toples itu menjadi terlihat mengerikan dan menjijikan. Bola mata yang terkumpul di dalam toples kaca itu tidak terhitung jumlahnya, tapi yang jelas itu cukup banyak. Cairan berwarna merah yang bercampur dengan bola-bola mata itu semakin menambah kesan jijik dan menyeramkan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.